Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, perkenalkan kami dari Unimed. Jadi kami ada riset gitu Pak mengenai perencanaan dan pengambilan keputusan. Bolehkah kami menanya-nanyai Bapak tentang usaha Bapak? Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Taruna Sakti Batubara. Saya Luki Sanjaya. Saya Misalar Ruteregan. Saya Tesya Lolatopia. Saya Novita Andini. Saya Anggi Siva Gita. Saya Nafira Fianda. Saya Melvin Dominik Pratagirsang. Baik Pak, kami mulai pertanyaannya Pak. Kenapa Bapak memilih usaha menjual parang? Awalnya Bapak sebetulnya nggak ini usahanya ya. Jadi target Bapak dulu apa itu, Bapak PNS targetnya dulu ya kan. Dari mulai cita-citanya punya sampai Bapak kejar kuliah sampai S2 ke ITS Surabaya. Cuman udah sempat Bapak ngajar-ngajar dosen apa. Jadi Bapak sakit parah. Bapak sakit parah, nggak bisa ngajar karena sakit parahnya lambung. Jadi asal berpikir umatnya. Akhirnya di samping proses berobat, kan itu ekonomi lagi apa ya kan, belum duduk lah ekonomi pada saat itu, tapi modal ada sedikit lah. Nah di situ kebetulan ini ada usaha, ini sebetulnya usaha dari mertua. Tadinya mertua Bapak yang punya usaha yang kayak ini, Pandai Besi di Jalan Letda Sujono nomor 13 itu udah terkenal itu. Dari tahun 60 bukanya. Jadi Bapak cobalah pertama memasarkannya. Sambil sakit itu Bapak jalani sambil membiayai anak ya kan. Ternyata hasilnya lumayan. Akhirnya dari situ Bapak ambil keputusan, ini aja lah usaha selanjutnya. Jadi dari situ Bapak pelajarin teknik membuat sampai teknik menjual. Udah. Lalu pertanyaan yang kedua Pak, bagaimana perencanaan awal Bapak dalam menjalankan usaha ini? Perencanaan awalnya dengan modal yang ada aja, modal yang ada yang nanti tersedia di modal, termasuk ya modal keberanian lah, modal nekat dan keterpaksaan keadaan ya kan. Pada saat itu ya memang anak membutuhkan biaya untuk sekolah, ada yang SMA, ada yang ini, jadi itulah saya memulainya. Nah, dari mulai modal yang ada saya kembangkan ya sampai sekarang lah, bisa mengkuliahin anak sampai tamat udah 2, bisa beli rumah, bisa apa. Dari situlah semua. Kalau untuk bahan bakunya serta teknik-teknik pembuatan itu gimana Pak? Proses pembuatan lah ya. Contohnya kita mau buat pisau. Sekarang tergantung kita mau buatnya dari bahan yang bagus apa yang murah. Dia ada kelas 3. Yang murah itu dari besi biasa, yang bisa dari plat-plat biasa yang lebar-lebar itu aja ya kan, untuk bangun bahan bangunan. Yang kedua kita bisa ambil dari butut, itu per mobil baja. Nah itu yang menengahnya, yang paling tajamnya itu dari bearing, namanya mangkok lahar. Itu bisa juga kita ambil dari butut. Nah contohnya kita buat pisau. Kalau saya ambil aja yang menengah ya, yang dari per. Nah, bahan itu dipotong dulu sesuai dengan ukuran pisau dapur lah misalnya kan. Setelah dipotong baru dibakar, dipukul sampai sesuai dengan keinginan bentuk pisaunya. Setelah itu proses yang pertama dipotong, yang kedua dibentuk. Itu proses pembakaran itu ya, pembakaran sampai lepes, pukul-pukul. Kemudian yang ketiga itu ditajamin lah, udah terbentuk dia baru tajamin. Yang keempat dia finishingnya itu namanya disepuh, teknik menyepuh. Teknik menyepuh itu kita harus betul-betul perhatikan.
dia jangan kuning kali bakar. Udah itu jangan cepat kali menyelupnya ke dalam air. Dia harus betul-betul dipelajarin teknik. Kuncinya sebetulnya untuk buat parang itu di teknik sepuhnya. Kadang ada orang sepuhnya tua kali jadi gampang sompel. Nah, kalau yang untuk sebetulnya dia tergantung kebutuhan juga. Kalau misalnya untuk parang ikan, dia nggak apa-apa yang sepuh tua. Nah, kalau untuk yang nebang-nebang pohon, dia harus sepuhnya sedang. Jadi dia harus yang keras, harus yang itulah. Baru dia udah selesai disepuh, di finishing terakhir lagi, diasah lagi, dikikir supaya dia tajamnya dapat lagi. Udah itu aja lah. Itulah hasil hasil produksinya. Kemudian setelah hasil produksi, kalau yang dipajang langsung pajang sini, konsumen yang datang ya kan. Kemudian ada yang saya antar-antar ke toko-toko. Kemudian sekarang itulah hasil produksi yang saya buat. Kalau hambatan dan permasalahan yang terjadi dalam usaha Bapak, kayaknya misalnya menurunnya konsumen gitu, ada gak gitu Pak? Hambatan yang paling utama itu perekonomian negara termasuk. Misalnya daya beli masyarakat lemah, ya pembeli kita berkurang. Tapi pada umumnya usaha kayak gini nggak terkena dia, walaupun dalam misalnya ekonomi lagi kacau gitu, usaha yang pandai besi gini paling dia terpengaruh cuma 25%. Nggak sampai dia jatuh kali, karena yang lucunya orang kalau misalnya ekonominya lagi, misalnya kayak kemarin lah Covid kan, orang malah pergi petani untuk menambah ekonominya. Tadi dia bukan petani, pengusaha dia. Petani dia, jadi malah membutuhkan dia untuk cangkol, untuk membutuhkan dia parang. Malah kami jadi menguntungkan bagi kami. Nah, kadang dia sebaliknya gitu. Apalagi kalau perekonomian rakyat ini bagus, ya daya beli masyarakat pun ada. Nah, itu aja. Jadi kendalanya semua di daya beli masyarakat. Kalau masalah apa tadi pertanyaannya? Yang hambatannya itu aja. Hambatan yang kedua mindset pribadi sendiri aja lah. Kalau dagang malas ya kadang-kadang itu, cuma ya itu kita bisa benahi dengan iman lah, dengan apa ya kan. Yang ketiga problemnya kayak dulu lah ya, problemnya di anggota, di pegawai. Ya pegawai itu kadang sifatnya, apalagi zaman sekarang payah mencari pegawai, banyak nyabu. Kadang udah kita ajarin, kita buat apa, udah kita gaji besar, terpengaruh lingkungan, akhirnya nyabu. Kalau udah nyabu udahlah, ngambil mau ngambil, nah itu saya pecat ya apa. Dulu sempat saya punya anggota itu sampai 8, 9. Nah, itu kendalanya. Makanya sekarang saya nggak pakai pegawai lagi, saya hanya produksi. Sekarang saya percayakan kepada kawan-kawan. Jadi saya punya kerjasama dengan produk dengan kawan-kawan. Tapi untuk bahan, untuk apa dari saya tetap. Untuk ukuran, untuk apa tetap dari saya. Kalau hambatan dari bahan-bahan bakunya gitu Pak, ada nggak Pak kira-kira? Hambatan dari bahan baku nggak ada, selalu standby itu pasti. Dari botol tuh sebanyak kali dah, nggak ada. Metode apa yang Bapak ambil untuk buat keputusan? Keputusan kayak mana? Ya misalnya kayak yang tadi Pak, karyawan Bapak ada yang nyabu gitu. Nah itu ada yang Bapak pertimbangi lagi Kak, misalnya kalau aku pecat dia nih susah lah aku, atau malah mecat dia lebih gampang aku gitu. Metode Bapak selalu pakai perasaan. Bapak selalu kasih ultimatum 1, 2, 3, 4 gitu. Kalau nggak tobat juga ya sudah, kita putuskan hubungan. Jadi nggak langsung juga sih saya Bapak apain. Masih ada toleransi. Cuman kalau udah luar biasa ya nggak sanggup kita pun nggak. Masa kan gini, orang yang kadang ada pegawai nih, maaf katanya, apalagi Bapak kan menyangkut produksi Bapak itu
hasil, ujungnya kan hasil Bapak. Dia bisa ngitung gitu. Diaturnya ya usaha kita, hasil kita. Ya kalau udah gitu, ngapain kita kerjasama sama orang yang kayak seperti itu kan? Gitu. Jadi itulah, timbang rasa juga lah, pakai metode timbang rasa dan betul-betul plus minusnya kita pikirin matang-matang lah cara mengambil keputusan itu. Itu aja. Gimana? Bapak pernah nggak mengambil keputusan yang salah? Untuk pertanyaan nomor 6 Pak, kalau Bapak buat kesalahan dalam mengambil keputusan, misalnya seperti pengrekrutan pegawai tadi, kan itu kan termasuk keputusan yang salah karena pegawainya nggak kurang tepat gitulah ya Pak. Gimana sih Bapak cara menanggulangi itu? Kalau ternyata keputusan kita itu salah gitu ya, biasanya penyesalan itu tetap tidak ada dan tidak ada guna. Ya, kalaupun itu pun salah, itu sebagai pelajaran untuk yang kedepannya. Pelajaran untuk kedepannya jangan ngambil keputusan yang sama juga gitu ya. Cuman supaya jangan salah, betul-betul kita matang ngambil keputusan itu. Kita perhitungan aspek sosial dia, aspek sosial ke kita, atau keuntungan ke dia dan keuntungan ke kita perhitungkan juga. Dan lamanya dia udah kerja sama kita kan. Kemudian itu aja lah saya rasa. Semisalnya Pak, adalah banyak konsumen tiba-tiba banyak permintaan yang masuk untuk pembelian barangnya ya kan. Kan bapaknya kan memproduksi sama anak bapak gitu kan. Kalau misalnya tidak sanggup, bagaimana Pak? Apakah harus merekrut pegawai lagi atau menolak permintaan itu? Bapak udah putuskan, bapak nggak produksi sendiri lagi. Bapak udah putuskan kolaborasi dengan rekan bisnis yang dulu mantan pegawai bapak didik, bapak suruh dia buka di sana. Nah, dengan bapak biayain, dengan bapak teknik kan udah bapak ajarin sama dia, bahan baku dari bapak, desainnya dari bapak, ya udah dari sana dia buat sendiri sana. Nah, dia pun berkembang di sana. Cuman setiap dia punya rasa sama saya, setiap saya pesan, dia selalu punya saya yang diutamakannya. Nah, karena lama-lama bapak berpikir memanajemen manusia lebih sulit daripada memanajemen usaha sendiri. Nah, terakhirnya bapak keputusan hanya marketnya aja. Jadi bapak lebih banyak nanti bikin counter gitu, cabang-cabang. Kayak misalnya jual HP kan, handphone itu bapak banyak. Nah, sekarang alhamdulillah saya sempat 8 ini. Nah, sekarang kebetulan udah tua-tua saya kerja sama, jadi tinggal 5 gitu. Cabang saya udah 5 gitu. Cara bapak manajemen waktu itu kayak misalnya produksi barangnya, berapa banyak barang yang bisa diproduksi selama waktu, misalnya kayak berapa banyak sih yang bisa bapak produksi gitu kan, misalnya dalam sekali Oh, ini dia ada 2 teknik. Waktu manual dia terbatas memang, pakai mesin, tapi kan itu udah punya kawan. Nah, pakai mesin, dia satu mesin itu bisa sampai misalnya parangnya paling rendah 80 batang. Nah, 80 biji satu hari. Kalau manual Pak? Kalau manual maksimal itu 15. Maksimal 15 satu hari. Terima kasih Pak atas waktunya. Kami sudahin saja ya Pak. Wawancara kita sangat baik dan sangat menambah ilmu kami semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Oke, nah ini atas kedatangan kalian Bapak juga ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini bagi ilmu bagi kalian dan bermanfaat untuk kedepannya bagi kalian untuk mengambil keputusan. Jadi semoga
semoga dalam kehidupan yang kalian akan jalani jangan pernah kalian menyerah. Walaupun misalnya kayak tadi bapak sakit gitu, tiba-tiba bisa beralih usaha yang lain. Jangan fokus ke yang satu aja. Hidup ini kadang-kadang kita nggak bisa paksakan sesuai pikiran. Kadang-kadang yang Allah yang memutuskan. Oke, itu aja lah. Ya, terima kasih. Oke Pak, terima kasih Pak. Di sepanjang jalan. Itu bilang. Mana kau udah dekat mobilnya baru kau bilang awas. Memang udah deket. Gimana mukanya? Buat dulu. Bye bye.